A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakallazi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla marilah senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, yang jika kita hitung maka demi Allah kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Dan kenikmatan yang paling luar biasa adalah kenikmatan iman dan Islam yang tidak setiap orang merasakannya. Jadi berbahagialah teman-teman yang saat ini merasakan nikmatnya iman dan Islam ya. Begitu luar biasa kenikmatan tersebut, tidak setiap orang bisa merasakannya. Tidak setiap orang bisa merasakan nikmatnya ibadah. Tidak setiap orang, tidak setiap muslim ya, mereka bisa merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya berzikir, nikmatnya baca Al-Quran. Maka teman-teman, inilah nikmat yang luar biasa besar dan teman-teman harus terus bersyukur. Rasakan bahwa Allah ini benar-benar dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita ya. Alhamdulillah, kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita rindukan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini saya Coach Muhammad Mufti kembali membersamai teman-teman. Khusus malam ini ya, khusus malam ini kita akan mempraktekkan dua terapi. Khusus malam ini kita akan mempraktekkan dua terapi. Untuk selanjutnya nanti terapinya setiap ini ya, untuk terapi yang kertas itu insya Allah nanti setiap sepekan sekali. Bagaimana cara kita bisa menikmati setiap ibadah yang kita lakukan? Kak Bunda Mei. Nah, jadi ini pertama ya. Pertama kita mohon kepada Allah. Kita minta kepada Allah agar kita bisa menikmati ibadah. Jadi minta ya, minta kepada Allah. Ya Allah, mudahkan saya bisa merasakan nikmatnya iman, bisa merasakan nikmatnya Islam. Ya Allah, izinkan hamba mendekat kepadamu. Ya Allah, hujamkan cahaya hidayah-Mu ke dalam dada kami, ke dalam hati kami. Nah, seperti itu. Komunikasi terus. Jadi, teman-teman, komunikasi yang pertama. Terus kemudian yang kedua, dengan melakukan perenungan. Melakukan muhasabah. Perenungan atau muhasabah ini kita merenung ya, bahwa Allah itu benar-benar sayang kepada kita. Allah benar-benar mencintai kita, sudah memberikan semua yang kita butuhkan, walaupun mungkin belum memberikan apa yang kita inginkan, ya. Nah, perenungan. Terus gimana caranya biar lebih dekat lagi dengan Allah? Maka ayo masuk ke dalam grup terapi ya. Masuk ke dalam grup terapi, silakan. Isi formnya, insya Allah nanti teman-teman akan merasa lebih dekat dengan Allah melalui grup terapi. Ya, silakan diisi. Bayarnya dengan doa, ya. Nanti kita akan banyak ngobrol di situ, bagaimana caranya agar kita cinta Allah, bagaimana agar kita bisa menikmati setiap ibadah kita. Jadi kita sebetulnya bisa komunikasi teman-teman. Kita merasa jauh dari Allah, nggak bisa menikmati setiap ibadah itu karena kita merasa jauh dari Allah, ya. Jadi kita merasa jauh dari Allah. Kita belum yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada. Maka ini yang membuat kita sulit menikmati setiap ibadah. Kita belum cinta kepada Allah. Kita belum benar-benar merasakan Allah itu dekat dengan kita. Kita belum merasakan Allah itu sayang kepada kita. Kenapa? Kita jarang bersyukur. Nah, maka di terapi di dalam grup ya, yang teman-teman sebagian sudah ikuti, kita akan belajar bersyukur nih, ya. Melalui happiness terapi ya, kita akan belajar bersyukur. Bersyukur tentang apa? Tentang segala macam
nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi kita merenung ya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Hari ini kenikmatan apa saja yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah itu dihitung-hitung tuh. Nggak cukup teman-teman. Dijamin nggak cukup. Satu kertas, satu buku ya. Mungkin beberapa jilid buku. Nggak akan cukup menulis semua nikmat Allah. Nah kalau kita sudah sadar bahwa kita itu dikasih nih. Lebih tepatnya dipinjemin ya. Dipinjemin nyawa, dipinjemin badan, dipinjemin mata oleh Allah, dipinjemin telinga, kemudian tangan, kaki, pernafasan ya. Kemudian jantung, dan seluruh apa yang Allah titipkan kepada kita itu nggak akan pernah cukup kita hitung. Maka di situ kita kan sadar, oh ternyata Allah sayang sama kita, oh ternyata Allah cinta dengan kita, ya. Nah maka di situ nanti akan pelan-pelan muncul kita bisa menikmati ibadah sebagai bentuk cinta kita kepada Allah. Begitu ya teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Kak Dian. Waalaikumsalam Kak Isya, Kak Tuti, Kak Sartin, Kak Siti, Kak Lina, Kak Murni, Kak Bunda Yan, Kak Astri, Kak Dewi Fortuna, Kak Siti Khadijah, Kak Dihas, Kak Muiza, Kak Bunda Yan, Kak Anda. Hari ini badan terasa sakit bagian punggung dan pinggang setelah mengikuti 21 hari. Nah, mulai terasa ininya ya, reaksinya. Mulai terasa reaksinya, berarti ini malah pertanda bagus ya. Pertanda bagus ketika teman-teman sudah mengikuti beberapa hari, sudah mulai merasakan reaksi ya. Berarti kemungkinan di situ mulai ada tanda-tanda positif. Tanda-tanda jinnya itu sudah tidak kuat. Sudah tidak sanggup ada di dalam badan. Tanda-tanda sihirnya insya Allah akan mulai keluar. Kak Yi, waalaikumsalam. Kak Pepi, Kak Bunda Syakif, Kak Ikrimah, Kak Siti, Kak Imel, Kak Hadijah, Kak Kristianti, Kak Wiwin. Oke, Kak Nisa. Sering datang pikiran yang tidak karuan dan ingin berontak dilawan, susah kayak mau stres. Tepat sekali Kak Nisa. Kak Nisa, tema kita pada kesempatan malam hari ini ya. Kita akan terapi dengan menggunakan kertas ya. Teman-teman, siapa di sini yang mengalami masalah emosi, kejiwaan, mental? Siapa di sini teman-teman yang mudah emosi, mudah baperan, mudah tersinggung, pesimis dalam hidup, khawatir dengan masa depan, merasa tersakiti, punya dendam, punya benci, ya, punya rasa benci, terus kemudian perasaan negatif-negatif lainnya ada, ya, ada di situ, ada ya, banyak. Kak Sabili oke, malam-malam disuruh buka pintu jendela bertentangan dengan dalil syar'i. Boleh disampaikan Kak Sabili larangannya? Boleh disampaikan larangannya? Sependek sepemahaman saya, itu perintahnya adalah perintah menutup pintu dan jendela ketika maghrib. Ya, sependek ilmu yang saya pelajari ya. Jadi mohon petunjuknya kalau misalkan ada sesuatu yang bertentangan dengan dalil syar'i, ada larangannya, berarti sampai ke level haram ya. Membuka pintu jendela malam-malam sampai ke level haram. Ya, mohon petunjuknya ya. Jika misalkan apa yang kita lakukan ada suatu kesalahan, mohon saya diingatkan. Ya. Kak Maulana, waalaikumsalam. Ya, oke, sekali lagi saya tanya ya. Saya tanya, silakan teman-teman yang mengalami masalah emosional. Ya, betul. Kak Siena. Perintahnya itu adalah perintah menutup pintu dan jendela ketika maghrib. Ya. Perintah itu pun tidak sampai kemudian ke derajat wajib. Ya, tidak sampai kemudian ke derajat wajib yang apabila kemudian tidak ditutup maka kita berdosa. Ya, tidak sampai ke situ. Di situ hanya masalah keutamaan. Ya, ada pelajaran, ada hikmah yang kemudian bisa kita dapatkan ketika menutup pintu ya waktu maghrib, yaitu karena waktu maghrib itu adalah waktu keluarnya setan. Ya, mereka keluar setan. Nah, makanya kemudian diperintahkan oleh Rasulullah untuk menutup pintu dan jendela ketika maghrib. Tetapi ketika sudah lewat setelah itu boleh-boleh saja. Ya. Nah, betul, hanya maghrib saja Kak Sabili. Setelah Isya boleh. Setelah Isya boleh. Dan itu bukan sampai kemudian sampai derajat haram ya membuka pintu jendela.
Kalau misalkan, ya. Nah, ini membuka pintu dan jendela itu tujuannya adalah biar ada gangguan jin. Jika ada gangguan jin atau sihir, bisa keluar, ya, bisa keluar rumah. Karena mereka tidak bisa tembus pintu. Dan ini berdasarkan sedikit pengalaman saya, ya, membina ya ribuan orang, mereka selesai dari gangguan sihir, gangguan jin, ya, dengan cara yang sudah kita lakukan selama ini, begitu, ya. Jadi ini insya Allah ya, insya Allah sebuah ikhtiar, begitu. Dan banyak sekali teman-teman yang sudah merasakan manfaatnya. Kalau misalkan mengambil pendapat yang berbeda, silakan, ya. Nah, siapa di sini? Nah, saya ingin fokus ya, ingin fokus ke pembahasan yang malam ini akan kita fokuskan, yaitu menghilangkan mental negatif. Jam 20:10 WIB, teman-teman cek ini ya, persiapan terapi kita ada 2 malam hari ini. Terapi kita ada 2 malam ini, ya. Yang pertama adalah terapi menggunakan kertas. Jadi silakan teman-teman siapkan kertas dulu. Teman-teman silakan siapkan kertas dan alat tulis. Ya, boleh pensil, boleh pena, boleh spidol. Silakan teman-teman. Nah, betul ya, tidak ada yang haram, Oiza. Terus bagaimana dengan warung, ya? Bagaimana dengan warung yang terbuka yang dia menyatu dengan rumah? Ya, apakah kemudian warungnya jadi haram kalau karena buka setelah Isya, buka terus gitu kan? Warungnya nyatu loh. Toko nyatu dengan rumah. Ya kan? Nah, kita pakai kaidah ini saja. Ini sudah dalam tanda kutip aneh gitu ya. Jadi kaidah masalah dunia itu boleh, teman-teman. Boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Beda dengan kaidah masalah ibadah. Ya, semua ibadah itu terlarang dasarnya. Semua ibadah itu terlarang haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Nah, itu ya perbedaan kaidah fikih antara ibadah dengan masalah dunia. Oke, sekarang kita fokus ya kepada pembahasan kita. Jam 20:10 teman-teman. Ayo kita terapi kertas ya. Silakan teman-teman siapkan kertas. Sudah siap? Yang sudah siap kertasnya, yuk komen siap. Kak Buksus, gambarnya kok nggak ada? Ada Kak, coba keluar dulu, nanti terus kemudian masuk lagi. Ya. Oke, yang sudah siap ya, siapkan kertas dan alat tulis. Nanti kita mulai jam 20:10. 20:10 terapi yang pertama, terapi kertas, ya. Terus kemudian setelah itu jam 20:30 ya. Jam 20:30 nanti kita jam 20:30 nanti kita terapi ruqyah syar'iyah ya. Baik teman-teman, kita akan mencoba ini ya, menghilangkan mental negatif. Ini metode yang insya Allah efektif dan sudah banyak saya praktekkan di seminar-seminar saya. Jadi teman-teman yang merasa punya, nanti kita kombinasi ya dengan terapi ruqyah syar'iyah. Betul Kak Harwa. Oh, tertutup separuh. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, sudah ya. Ya, sebaiknya berwudu, silakan. Berwudu, terus kemudian duduk menghadap kiblat. Teman-teman siapkan 1 lembar kertas kosong dan pena, ya. Terus kemudian duduk menghadap kiblat, siapkan kantong plastik, ya, atau wadah apapun. Kemudian singkirkan foto patung boneka. Kalau sedang halangan boleh, silakan. Kemudian matikan musik, ya, buka pintu dan jendela, silakan. Kalau takut ada nyamuk, bukanya sedikit saja, ya, bukanya sedikit saja. Kertas ada buku tulis garisnya boleh, yang ada bergaris, tidak harus polos ya, tidak harus polos, silakan. Yang ada garis-garisnya silakan. Jadi kita, wah sudah ngantuk ya Kak Irna ya. Oke, ditahan ya. Kalau punya boneka jangan dibuang. Kalau untuk mainan anak jangan dibuang ya. Jadi masukkan ke lemari kalau pas tidak dipakai, atau masukkan ke kardus kalau sedang tidak dipakai. Kalau sedang dipakai nggak apa-apa, begitu. Saya belum isya.
Nanti ruqyahnya jam 20.30, Kak. Ruqyahnya jam 20.30. Nge-lag Kak Dian Valentina. Di sini lancar loh. Teman-teman, apakah di situ putus-putus video dan suaranya? Mohon komentarnya, apakah di situ putus-putus video dan suaranya? Aman ya? Oke, berarti yang putus-putus ada gangguan tuh. Ada gangguan sinyal. Ya, ada gangguan sinyal. Buka pintu saja atau jendela saja silakan ya. Oke teman-teman, 8 menit lagi kita mulai terapi dengan menggunakan kertas. Ini untuk metode psikologi ya, untuk membantu menghilangkan mental negatif. Oke Kak Andre, silakan ya kalau mau sholat dulu. Teman-teman yang belum sholat silakan bisa sholat dulu. Bisa sholat dulu ya. Jadi teman-teman, yuk di sini siapa yang, sekali lagi saya tanya ya, yang belum jawab. Yang belum jawab nih. Saya di kamar, boleh nggak buka pintu kamar saja? Boleh Kak Tinur, boleh silakan. Buka pintu kamar saja nggak apa-apa. Wah sudah ngantuk duluan ya. Baik teman-teman, jangan ngantuk dulu dong, ditahan. Kita belum mulai terapi loh. Kita nunggu pesertanya agak banyakan ya. Nunggu tembus 1000 ya, siap? Nunggu tembus 1000. Ini baru 895. Yuk diajak yang lain. Oh, di situ sudah jam 21 ya. Oke. 10 menit lagi ya kita mulai. Kita mulai dengan ya, membantu teman-teman menghilangkan emosi negatif. Siang baru saja bergabung, yuk siapa di sini teman-teman yang punya mental negatif? Mudah marah, emosi nggak stabil, mudah tersinggung, mudah baper ya. Terus kemudian mudah sedih, gampang suudzon, gampang buruk sangka kepada orang lain, ya, gampang buruk sangka kepada orang lain. Terus kemudian pesimis dengan masa depan, khawatir dengan masa depan, ya, khawatir dengan hari tua. Kemudian suka was-was, kemudian pokoknya yang jelek-jelek lah, ya teman-teman paham ya. Bisa merasakan diri sendiri ini memiliki karakter-karakter yang jelek. Nah, teman-teman mulai ingat-ingat dari sekarang apa saja karakter-karakter jelek. Mau menang sendiri, gampang tersinggung, ya. Oke, yang sholat, silakan sholat. Kita masih punya waktu 5 menit. Kita masih punya waktu 5 menit untuk terapi dengan menggunakan kertas, ya. Yang baru saja bergabung silakan siapkan kertas dan pulpen, ya. Siapkan kertas dan pulpen. Silakan Kak Siti boleh bergabung. Oke, sering was-was. Apalagi yuk? Teman-teman, tulis silakan mental negatif yang teman-teman rasakan. Ya. Punya mental jelek misalkan. Nggak percaya diri termasuk ya. Tidak percaya diri, pemalu, minder, suka menyendiri. Terus kemudian putus asa, ya. Menganggap kita sudah tidak layak lagi dicintai. Menganggap kita dibenci banyak orang. Merasa semua orang benci kepada kita. Bahkan kita benci kepada diri kita sendiri. Ya, takut dengan masa depan. Sering kurang jajan. Betul. Nah, insya Allah, semua perasaan negatif teman-teman, kita akan bantu ya. Kita akan bantu hilangkan. Nanti, tunggu. Jam 20.10. Jangan ditulis dulu. Jangan ditulis dulu ya. Kita akan menulis. Kita akan menulis. Apa yang akan kita tulis nanti? Tunggu instruksinya. Nunggu jam 20.10. 5 menit lagi teman-teman. Cepat emosi, ya. Gampang stres. Merasa lelah, ya kan? Teman-teman ada yang lelah dengan kehidupan ini? Jangan ditulis dulu kali ya. Nanti. Ada waktunya. Mulainya bareng-bareng ya. Kita mulainya bareng-bareng jam 20.10. Begitu. Ngasih saran suka diabaikan, merasa tidak dicintai, begitu ya. Khawatir di masa tua, cepat capek. Oke. Sering sedih, stres. Ya. Nanti teman-teman, ya, 4 menit lagi sudah ganti kertas. Oke, siap. Yuk, yang belum siapin kertas segera 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita mulai. Grup usahanya yang mana Kak? DM dulu ya. Nanti kita akan bahas usaha di lain kesempatan. Sering nangis sendiri ya kan? Teman-teman ada yang sering curhat dengan diri sendiri?
Hati-hati teman-teman ya. Hati-hati yang sering curhat dengan diri sendiri nih. Hati-hati yang sering curhat dengan diri sendiri. Kalau teman-teman curhat dengan diri sendiri, itu yang nemani itu setan. Ya. Betul Kak Pisces 02 baru mulai. Kita mulainya jam 20.10. Yuk yang baru bergabung, ruqyahnya jam 20.30 ya. Tetapi kita mulai dengan terapi dengan menggunakan kertas untuk mencoba menghancurkan mental negatif. Semua perasaan negatif yang ada di dalam diri teman-teman. Ya. Nah, curhat dengan diri sendiri itu, menurut sedikit pengalaman saya, ya, itu ternyata mereka yang suka curhat dengan diri sendiri itu gampang dimasuki oleh jin. Gampang dipengaruhi oleh setan. Dan setan itu senang sekali menjadi teman curhat kita. Gitu. Nah, maka betul, curhatnya jangan dengan diri sendiri, curhatnya kepada Allah. Kita sebetulnya bisa komunikasi dengan Allah ya. Kita sangat bisa komunikasi dengan Allah. Caranya bagaimana? Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu kepada Allah, maka dengan berdoa atau sholat. Kita dengan cara berdoa atau sholat. Itu komunikasi kita kepada Allah. Kalau kita ingin dengar jawaban Allah, kalau kita ingin mendapatkan jawaban Allah, kata-kata Allah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membaca Al-Quran, teman-teman. Ya, dengan membaca Al-Quran. Nah, jadi komunikasi itu bisa dua arah. Ya, siapa yang bilang kita nggak bisa komunikasi dengan Allah? Bisa, sangat-sangat bisa. Jadi, teman-teman yang saat ini bingung ya, gimana caranya curhat? Nggak ada tempat curhat, ada tempat curhat Allah. Jadi teman-teman nanti ya, saya kebetulan Al-Qur'annya belum saya siapkan ya. Jadi silakan teman-teman, misalkan ini ya. Misalkan gini lah. Misalkan ini Quran ya, ini misalkan Al-Quran. Kebetulan Qurannya agak jauh. Jadi teman-teman, kita komunikasi dengan Allah itu sangat-sangat bisa. Dua arah. Kita mau menyampaikan sesuatu kepada Allah, curhat dengan doa. Sampaikan semua. Ya. Dan teman-teman berdoanya itu di waktu-waktu yang mustajab. Kapan itu? Termasuk tadi ya, habis asyar sampai maghrib. Habis asyar sampai maghrib. Terus kemudian ketika azan berkumandang. Terus antara azan dan iqamah. Kemudian hari Rabu antara zuhur sampai asyar. Kemudian waktu puasa, khususnya menjelang berbuka. Kemudian ketika hujan turun. Kemudian ketika safar atau perjalanan. Ya. Terus kemudian ketika meminum air zam-zam. Nah, ini waktu-waktu yang tepat untuk berdoa. Sebelum salam pada sholat wajib. Ketika sujud. Ya. Nah, ini waktu yang mustajab sekali untuk berdoa. Nah, jadi teman-teman, kalau mau curhat, di waktu-waktu itu ya, di waktu-waktu itu insya Allah manjur banget. Untuk cara ruqyah rumah, Kak Mita Fira, silakan nanti disetel saja. Kita akan membacakan ayat-ayat Al-Quran ya, di segelas air. Teman-teman juga siapkan air ya, teman-teman. Silakan siapkan air. Curhat sama afirmasi sama nggak? Berbeda. Ya. Kalau afirmasi itu kan kita mengucapkan pada diri sendiri, insya Allah saya bisa. Allah memampukan saya. Itu afirmasi ya. Oke, sudah jam 20.10. Yuk kita mulai. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, silakan siapkan kertasnya ya. Silakan siapkan kertasnya. Baik teman-teman, mari kita sejenak fokus lihat kertas ya. Teman-teman fokus lihat kertas yang baru saja bergabung. Ya, fokus lihat kertasnya. Nggak usah lihat layar, nggak apa-apa. Fokus lihat kertasnya. Teman-teman posisikan duduk senyaman mungkin, sesantai mungkin, serileks mungkin. Ya, silakan. Fokus, duduk, serileks mungkin, sesantai mungkin. Boleh sila di bawah, boleh duduk ya di kursi kemudian pakai meja, nanti akan mencatat ya. Boleh bersandar, boleh berbaring, boleh bersandar, silakan. Sesantai mungkin, serileks mungkin. Sudah siap ya? Oke.
letakkan handphonenya, ya. Letakkan handphonenya. Ini insya Allah kita tidak menggunakan musik ya. Ini hanya sekedar untuk efek suara. Jadi kita tidak menggunakan musik dalam sesi ini, ya. Ini hanya sekedar efek suara. Jadi insya Allah diperbolehkan, gitu ya. Oke. Silakan teman-teman fokus. Ya, handphonenya diletakkan ya. Handphonenya letakkan, fokus, lihat kertasnya sekarang. Kemudian silakan teman-teman tarik nafas ringan, kemudian hembuskan sambil ucapkan istighfar. Ya, tarik nafas pelan untuk mengeluarkan ini ya, udara negatif yang ada di dalam paru-paru kita. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hembuskan, ucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim. Sekali lagi teman-teman, tarik nafas, kemudian keluarkan, ucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim. Baik teman-teman, silakan dengarkan kata-kata saya. Tatap kertas putih yang ada di hadapan teman-teman semuanya. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan mencoba minta tolong kepada Allah ya, untuk membuang segala macam karakter negatif kita, dan setelah itu nanti kita sambung dengan terapi ruqyah syar'iyah. Mari teman-teman kita renungkan, kita merenung sejenak ya, betapa banyak karakter negatif yang ada di dalam diri kita. Betapa banyak karakter negatif kita yang seringkali merugikan orang-orang di sekitar kita. Kita maunya menang sendiri, kita mudah baper ya, kita mudah sedih. Kalau yang punya anak, seringkali anak ini jadi sasaran pelampiasan kita. Atau barangkali suami yang mungkin dia tidak bersalah ya, seringkali jadi sasaran kita. Kita mudah baper, mudah tersinggung. Kita mudah suudzon ya kepada orang lain. Kita pesimis dengan masa depan. Maka teman-teman, ayo silakan tulis ya. Tulis semua karakter negatif teman-teman. Silakan tulis ya, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan saya menghancurkan karakter negatif saya. Lalu silakan tulis teman-teman. Tulis semuanya pelan-pelan sambil renungkan. Jangan hanya sekedar menulis. Renungkan betapa banyak orang-orang yang sudah merasakan karakter negatif kita. Siapa saja orang-orang yang mereka menjadi korban dari lisan kita yang mungkin seringkali menghina, mencaci, atau barangkali kita hanya sekedar terbersit dalam hati. Hati kita begitu kotor, begitu mudah membenci seseorang. Atau barangkali kita merasa terzolimi, ya, barangkali kita merasa tersakiti. Tulis teman-teman, saya mudah tersakiti, saya mudah tersinggung, saya mudah baper, saya gampang cemas, saya khawatir dengan masa depan, saya tidak yakin dengan diri saya sendiri. Tulis semua teman-teman, tulis banyak mungkin, tulis banyak mungkin. Silakan yang baru saja bergabung ya, tulis di selembar kertas. Atau kita mungkin benci dengan orang-orang di sekitar kita. Ayo di sini ada mungkin yang benci dengan suaminya, benci dengan orang tuanya, bahkan na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ayo ingat-ingat juga teman-teman kebaikan mereka. Atau barangkali teman-teman benci dengan diri sendiri. Tulis semuanya ya. Tulis semuanya, semua karakter negatif teman-teman. Atau
barangkali kita lebih suka menyukai hal-hal yang negatif. Kita suka menyia-nyiakan waktu. Kita gampang membuang-buang waktu. Kita malas ibadah. Tulis teman-teman. Kita suka menunda sholat. Tulis semua karakter dan kebiasaan buruk teman-teman yang ingin kita hancurkan malam ini. Saya malas membaca Al-Quran. Saya tidak sempat membaca Al-Quran. Saya malas sholat. Saya suka menunda sholat. Silakan teman-teman tulis semuanya. Saya suka menyimpan dendam. Renungkan, ya. Renungkan semuanya. Padahal dahulu Allah melahirkan kita dalam keadaan suci. Semakin kita beranjak dewasa, kita semakin banyak melakukan dosa. Seolah tidak ada waktu untuk Allah. Ya, tulis semua. Tulis semua teman-teman, apa yang menjadi ganjalan hati, termasuk perasaan dendam, benci. Tulis kepada siapa teman-teman dendam. Tulis kepada siapa teman-teman benci. Dan siapa orang yang paling teman-teman benci di dunia ini. Kira-kira apakah teman-teman tega kalau sampai Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang kita benci? Tulis silakan teman-teman. Silakan tulis. Ya, suka ghibah silakan ya. Tulis di selembar kertas. Tulis sebanyak mungkin. Iya. Alhamdulillah jika tidak membenci siapapun. Tapi biasanya ada karakter di dalam diri kita yang ingin kita hancurkan. Kita merasa minder, merasa tidak ada yang menyayangi kita, merasa mungkin orang lain benci kepada kita, dan barangkali diri kita sendiri ya tidak menyayangi diri kita. Ya, yang malas beribadah silakan ya tulis teman-teman. Silakan ditulis. Tulis semuanya. Teman-teman yang mudah tersinggung, yang mudah baper, merasa dikhianati, merasa tidak dihargai, padahal sudah memberikan yang terbaik. Ya, yang baru saja bergabung, silakan ditulis ya. Mudah marah, mudah emosi, tulis di selembar kertas. Tulis di selembar kertas. Tulis sebanyak mungkin. Penuhi kertas teman-teman dengan semua karakter negatif. Ada yang hampir penuh mungkin ya. Ada yang hampir penuh kertasnya. Tadinya kertas itu putih. Kertas itu ibaratkan hati kita, teman-teman. Kertas ini ibaratkan hati kita. Ternyata hati yang tadinya putih bersih, kemudian kita kotori, teman-teman. Kita kotori. Tarik nafas, teman-teman. Tarik nafas panjang. Kemudian ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Tarik nafas panjang, teman-teman. Kemudian istighfar. Astaghfirullahaladzim. Yuk, teman-teman. Sekarang lihat ya. Teman-teman sudah menulis begitu banyak karakter negatif yang ada di dalam diri kita. Lihat. Sekarang lihat kertas yang sudah teman-teman tulis dengan berbagai macam karakter. Bayangkan itu adalah hati kita. Hati kita yang tadinya putih bersih, ternyata terkotori dengan sifat kita yang mudah emosi, tidak sabaran, mudah tersinggung, mudah baper, merasa tersakiti, merasa terzolimi, merasa dikhianati, merasa tidak ada yang menyayangi. Seolah semua orang benci kepada kita. Maka teman-teman, segala sifat itu, mari kita lihat.
Ya. Kita minta kepada Allah, ya Allah, hancurkan segala sifat ini. Ya, silakan teman-teman baca bismillah, ya, hancurkan sifat ini ya Allah. Hancurkan sifat ini dalam diriku ya Allah. Hancurkan sifat karakter negatif ini dalam diriku ya Allah. Ya Allah, yang saat ini saya malas ibadah ya Allah, hancurkan ya Allah. Teman-teman, silakan tatap ya kertasnya. Terus kemudian teman-teman ya baca bismillah, hancurkan kertasnya. Baca bismillah, hancurkan kertasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hancurkan segala macam karakter negatif ini ya Allah, yang ada di dalam badanku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman ya, banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, hancurkan sifat ini yang ada di dalam diriku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman hancurkan ya kertas yang ada di dalam diri, yang ada di depan teman-teman. Silakan sobek-sobek ya. Silakan sobek-sobek teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hancurkan ya. Sobek-sobek silakan sampai tidak berbentuk sama sekali. Hancurkan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Silakan hancurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sampai tidak berbentuk sama sekali. Banyak istighfar ya teman-teman ya. Tarik nafas teman-teman, banyak istighfar. Ya, silakan yang baru saja bergabung. Ya, pegang dadanya teman-teman. Yang merasa sesak, ya pegang dadanya. Ya, ucapkan pada diri sendiri, wahai diriku, saya ikhlas, saya sabar. Saya ikhlas, saya sabar. Saya maafkan orang-orang yang telah menyakiti saya. Saya maafkan orang-orang yang telah menzolimi saya. Allah berikan kebahagiaan padaku. Allah lapangkan dadaku. Allah limpahkan kesabaran padaku. Masa depanku penting, keluargaku penting. Saya berhak bahagia. Ya, tarik nafas teman-teman. Tarik nafas, kemudian hembuskan. Ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Baik teman-teman semuanya, silakan teman-teman ya, simak pembacaan ayat-ayat yang akan saya baca. Ya, fokus dengarkan ayat-ayat yang akan saya baca. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada kesempatan malam hari ini ya Allah, izinkan dengan melalui perantara ayat-ayat-Mu ya Allah, kami membantu saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang apabila malam ini sedang mengalami berbagai macam gangguan sihir, jin, gangguan jin khodam, jin nasab, gangguan sihir penutup rizki, gangguan sihir pemisah, gangguan sihir perusak rumah tangga, gangguan penyakit ain, bisikan setan, bisikan jin korin yang mengajak saudaraku untuk selalu benci, untuk selalu dendam ya Allah, melalui perantara ayat-ayat-Mu ya Allah, hancurkan ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman pegang daerah yang sakit. Kalau teman-teman sesak dadanya, silakan pegang. Kalau yang sedang menderita sakit perut, ya, kemudian asam lambung, kista, kanker miom, ya, pegang daerah perut, daerah pusar.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang sekarang pusing silakan pegang ubun-ubunnya, ya. Yang sakit jantung pegang jantungnya. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Yuk, yang pengen muntah, yuk pegang dadanya, kemudian baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil diusap ya teman-teman, pegang dada dan perut. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke dada dan perut. Kemudian Al-Falaq. Ya, yang baru saja bergabung langsung tempelkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke dada dan perut. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke dada dan perut. Kemudian tarik ke atas teman-teman, saya baca bismillah, 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 bismillah. Sampai di tenggorokan ucapkan bismillahi, Allahu Akbar. Keluar wahai musuh Allah. Kemudian batuk-batukan. Ya ucapkan bismillah Allahu Akbar, lalu ucapkan keluar musuh Allah. Kemudian batuk-batukan. Seperti gerakan mencabut ya. Buang ke depan. Ya teman-teman baca bismillah Allahu Akbar, tiupkan. La haula wala quwwata illa billah. Tiupkan ke tangan. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. Tempelkan di pinggang belakang teman-teman. Pinggang tempelkan. Yuk, tempelkan di pinggang. Silakan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar wahai musuh Allah. Yuk lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Tiupkan. Bismillahi Allahu Akbar, tiupkan. Bismillahi Allahu Akbar, tiupkan. Tempelkan di lutut, teman-teman. Tempelkan di lutut. Sambil baca Bismillahi Allahu Akbar, keluar wahai musuh Allah. Bismillahi Allahu Akbar, keluar wahai musuh Allah. Yuk, teman-teman. Ya, yang sendawa, ya ucapkan Bismillah Allahu Akbar. Baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Tempelkan di dada, tarik ke atas teman-teman. Kemudian ucapkan bismillah Allahu Akbar seperti gerakan mengeluarkan begini ya, ke depan. Dorong ke depan. Allahu Akbar. Untuk anak berkebutuhan khusus silakan siapkan gelas, Kak. Siapkan gelas, nanti kita akan bantu bacakan. Ya teman-teman, ya baca lagi Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
tiupkan ya ke telapak tangan, tempel di leher kanan kiri. Diusap, bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Keluarkan. Ya. Yuk yang masih sesak dadanya, yang masih sendawa, yang masih batuk-batuk, yuk pegang dadanya. Kita baca surat Alam Nashrah, Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tiupkan ke dada kita. Tarik atas teman-teman. Bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar. Kemudian ucapkan bismillah Allahu akbar, keluar, Masya Allah. Yuk yang masih mual, yang masih mual, pegang seperti ini ya. Di dada dan perut kita, tengah-tengah, pas ulu hati. Yuk usap. Wahai jin terlaknat, ucapkan teman-teman. Dengan suara yang agak keras ya. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, jika kamu ada dalam badanku, silakan kamu keluar. Demi Allah, saya tidak butuh bantuanmu. Demi Allah, saya hanya butuh pertolongan Allah saja. Tiupkan. Kemudian, baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan. Ya, sudah mulai Kak terapinya. Yuk baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Kemudian tepuk-tepuk ya, tepuk-tepuk. Bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, tarik atas. Bismillah Allahu akbar, kemudian ucapkan keluar wahai musuh Allah, batuk-batukan. Baik teman-teman, ya, saya bacakan beberapa ayat. Wahai jin terlaknat, Allah saat ini melihat kalian, takutlah dengan azab Allah. Allah menyaksikan kalian, takutlah dengan siksa Allah. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini ayat yang membakar jin musuhmu ya Allah. Jadikan ayat ini ayat yang menghancurkan jin khodam, jin nasab, dan jin kafir serta munafik yang ada di dalam badan saudaraku ya Allah. Keluarlah wahai jin terkutuk, ukhruj ya adu Allah fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka bila'natillah. Keluar wahai musuh Allah, aku melaknat kalian dengan laknat Allah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yuk, yang bagian sakit dipegang, ditepuk-tepuk ya. Yang pinggangnya sakit silakan tepuk-tepuk ya. Yang perutnya panas silakan tepuk-tepuk. Yang pundaknya sakit panas tepuk-tepuk. Yang tangannya kebas silakan tepuk-tepuk sambil ucapkan bismillah Allahu akbar, tiupkan. Bismillah Allahu akbar, tiupkan. Bismillah Allahu akbar, tiupkan. Ya, atau baca
Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Ulang-ulang ya, silakan tiupkan. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. Teman-teman fokus lihat jari saya ya. Yang sedang sakit ya, yang sedang sakit silakan pegang bagian badannya yang sakit, yang merinding pegang bagian tangannya, yang kesemutan, yang kebas ya, yang sedang sakit kepala silakan pegang ubun-ubunnya, yang sedang sakit kakinya pegang kakinya ya. Bismillah. Fokus lihat jari saya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma rabbanas adhhib ba'sa wa anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ka Al-Marosida kemungkinan memang ada gangguan ya pada badan anak bunda ya, silakan tetap dengarkan. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik bismillahi arqik. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ya, ke rumahmu kena, ya. Yuk ucapkan bismillah Allahu Akbar, tiupkan. Ya, tiupkan. Tiupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, ukhruji adu Allah, fakhruj minha. Keluar kalian dari rumah-rumah saudaraku. Keluar kalian dari rumah-rumah saudaraku. Keluar kalian, bukan tempatmu ada di situ. Takutlah dengan laknat Allah. Takutlah dengan azab Allah. Takutlah dengan siksa Allah. Takutlah dengan ayat-ayat Allah yang akan membakar kalian. Takutlah dengan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian. Jika ada sihir yang ada di dalam badan saudaraku, silakan kalian kembali. Wahai jin, silakan kembali kepada tukang sihir yang mengirim kalian. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaiton wa hammatin wa min kulli anin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, pegang perutnya yang sedang sakit, ya. Yang sedang sakit pinggang silakan pegang pinggangnya, ya. Yang sakit kepala silakan pegang kepalanya, ubun-ubun, ya. Kemudian yang sakit di dada silakan pegang. Yang ada, ya, sakit di daerah tertentu silakan dipegang. Kalau tidak merasakan apapun, ada dua kemungkinan, memang tidak ada gangguan atau butuh diterapi secara rutin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatina ayatillahi lahum azabun syadid wallahu azizun dzun intiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Allahumma arhamna bil Quran. Silakan teman-teman diminum airnya, ya. Silakan airnya diminum. Ya, airnya diminum. Dan teman-teman sisakan, jangan semuanya diminum. Jadi sebagian diminum, terus kemudian sebagian dibasuh di badan. Sepertiga, ya, dicipratkan di sekitar rumah. Jadi sepertiga diminum, sepertiga dibasuh untuk badan, ya.
bagian kepala, terus kemudian bagian dada, bagian perut, bagian pinggang, bagian lutut, dan telapak kaki, serta telapak tangan. Ya, perhatikan teman-teman. Badan yang dioles, ya. Badan yang dioles, silakan di sini ya, ubun-ubun. Kemudian di kening, di dahi. Kemudian di sini. Ya, pundak belakang. Pundak belakang, kemudian leher. Boleh diminumkan ke anak, ya. Diminumkan ke anak boleh. Kemudian di dada, kemudian perut, dioles. Terus kemudian, iya nggak apa-apa, pakai apa? Tinggal dituang ke tangan dulu ya, dituang ke tangan begini sedikit-sedikit, ya. Kemudian oleskan, Tidak harus urut ya. Terus ini pundak, leher, dada, kemudian perut, kemudian pinggang, dioles. Kemudian lutut, kemudian telapak kaki, diciprat-ciprat nggak apa-apa, tapi bagusnya dioles, gitu ya. Terus kemudian boleh silakan Kak Tini, boleh besok pagi ya. Tapi diminum dulu dan untuk badan dulu, ya, untuk badan dulu silakan. Diminum sepertiga, Bismillah ya. Minumnya pakai tangan kanan ya teman-teman ya. Minumnya pakai tangan kanan. Kak, ini Syifa Sofa. Besok kita live lagi. Besok kita live lagi jam 5.45. Oke, nggak apa-apa. Besok kita mulai lagi. Kita, ya. Kok banyak yang hilang ya layarnya ya? Padahal aman loh. Mungkin gangguan sinyal, Kak. Atau bisa jadi gangguan intervensi makhluk gaib di situ. Oke, nggak apa-apa. Semampunya. Ya, semampunya. Silakan dioles di semampunya. Di daerah yang tadi ya saya sebutkan. Di ini, di ubun-ubun, kemudian di dahi, di pundak belakang sini, penting teman-teman, di pundak ya. Terus kemudian di dada, di perut, di pinggang belakang. Besok pagi 5.45 pagi WIB, malamnya jam 19.45. Kak Sunarmi insya Allah ya, bisa untuk yang anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Insomnia bisa dengan menggunakan perantara air tadi, ya. Bisanya malam nggak apa-apa, ya. Silakan teman-teman bebas pilih. Tapi yang ini ya, terutama teman-teman yang merasakan keluhan berat dan reaksinya berat. Tips jika yang lagi mengalami futur, tipsnya banyak ingat kematian, ya. Kak Wuliani, banyak ingat kematian. Insya Allah nanti semangat lagi, insya Allah nanti jadi semangat ibadah lagi, ya. Banyak ingat kematian. Zikrul maut. Ketika sholat, bayangkan itu sholat terakhir kita. Maka insya Allah setelah itu akan semangat lagi. Gitu ya. Terus, teman-teman kalau nggak sempat baca Quran, bilang sama Allah, ya Allah saya nggak sempat baca Quran. Berani nggak kira-kira? Atau dalam hati, ya Allah nggak sempat baca Quran. Ya itu, kita akan merasa tertampar diri sendiri dengan ucapan kita. Nah setelah itu insya Allah semangat. Oke teman-teman, saya izin menyampaikan program dulu ya. Ini program pondok pesantren, ya. Pondok pesantren Mahat Tahfidz Quran, pondok pesantren penghafal Al-Quran yang kami kelola, yang ada di Yogyakarta, yang ada di Bantul, ya. Boleh Kak Reni yang sedang haid sudah boleh ikut ya. Tapi ini sudah selesai. Kalau mualaf tak belajar boleh, silakan ya, silakan tetap ikuti. Begitu. Nah, insya Allah besok pagi kita live lagi ya teman-teman. Besok pagi kita live lagi jam 5.45. Jadi teman-teman, acara ini terselenggara dalam rangka untuk ini ya, dalam rangka untuk menghidupkan ya, memberikan fasilitas kepada pondok pesantren yang kami kelola. Ya. Jadi kami mengelola Mahat Tahfidz Quran yang ya kertasnya dibuang saja ke Andre ya. Kertasnya kalau sudah dihancurkan tadi dibuang saja. Ya itu hanya sekedar teknik psikologi untuk menghancurkan ya karakter negatif. Ditambah nanti ya terapi Al-Quran. Teman-teman saran saya ikut rutin ya, pagi malam. Kalau nggak sempat malam ikut yang pagi. Kalau nggak sempat pagi ikut yang malam. Nah jadi begini teman-teman, kami mengelola pondok ya. Jadi kami mengelola pondok penghafal Al-Quran, di mana santrinya itu banyak yang dari anak yatim dan kalangan kurang mampu atau du'afa. Nah, santri-santri ini ada sekitar
30-an, ada sekitar 30-an, mereka menghafal Quran gratis. Mereka belajar Islam gratis. Ustadznya kita bayarin, makan, minum kita sediakan, ya. Kemudian kita siapkan tanah. Kemudian sedang proses pembangunan ya, teman-teman. Terus kemudian listrik kita bayarin, semuanya kita berikan fasilitas lah. Nah, dari mana biaya operasionalnya? Dari mana untuk para santri untuk makan minum, ya? Mereka juga rutin Senin Kamis, ya, puasa Senin Kamis, baca Al-Qur'an gratis, pokoknya kitab-kitabnya kita berikan. Nah, dari mana biayanya? Kita tidak mau minta-minta ya. Kita tidak mau ngemis-ngemis, minta sumbangan. Nah, maka kami mendidik para santri untuk bisa ini ya, mandiri, kuat mandiri secara akidah, secara ekonomi, secara fisik. Fisiknya ya tetap ikut olahraga begitu ya, rutin olahraga. Kemudian ekonominya, kalau akidah jelas ya, kita kuatkan melalui kajian-kajian ya, keislaman, menghafalkan Quran, mempelajari hadis. Nah, secara ekonomi kita ajari untuk berwirausaha. Berwirausaha untuk membuat banyak produk. Nah, produk-produk terapi langit antara lain ada ini ya, madu terapi langit, ini untuk asam lambung dan berbagai macam gangguan non medis. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman sakit, terus kemudian dicek ke dokter, ternyata nggak ada penyakitnya, maka hati-hati ya, ini bisa jadi gangguan sihir atau gangguan jin. Nah, untuk anxiety juga banyak testimoni di sini ya. Anxiety, GERD, asam lambung begitu. Terus ya banyak sekali keluhan yang teman-teman kalau mengeluh ya 1001 sensasi, pokoknya badan itu kayak remuk, pegel, lelah, pokoknya nggak enak lah, termasuk perasaan hati ya, was-was, anxiety tadi. Maka insya Allah bisa menggunakan perantara ini. Nah, ini sebagian keuntungan nanti kita alokasikan untuk operasional pondok gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang check out nanti insya Allah nanti kita sematkan di Keranjang Kuning. Harganya ini kalau yang kecil itu 167 teman-teman. Kalau yang besar itu sekitar 267. Harga normalnya kalau yang sebesar ini 350. Tapi kalau yang diskon, mumpung diskon itu di 267. Nah, atau teman-teman kalau pingin hemat, ini juga ada alternatif ya, namanya ini sama madu ruqyah juga. Sudah dibacakan ayat Quran. Ini khusus yang teman-teman mungkin ingin lebih hemat ya. Insya Allah khasiatnya sama, tapi kalau yang GERD pakai ini saya sarankan. Kalau selain GERD, selain anxiety, saya sarankan ini. Ini madu holistik. Untuk banyak keluhan, ibaratnya sapu jagat ya. Jendelanya sudah bisa ditutup, silakan Kak Dia. Ya. Kak Yanti, alhamdulillah mata cerah setelah dibasuh air ruqyah, alhamdulillah. Teman-teman, ini normalnya 129 ya, 129. Ini stoknya sedikit sekali. Kurang lebih hanya 50. Jadi ini kita banting saja ya di 67 teman-teman, 67.000. Ya, khusus yang hijau nih, holistic care. Ini untuk semua keluhan. Tapi khusus yang GERD ya, saya sarankan yang ini. Khusus yang GERD. Ya, selain GERD, selain asam lambung, selain anxiety, pakainya ini. Ya, insya Allah kalau untuk diabetes itu insya Allah bisa, tinggal nanti dicampur air. Ya, 1 sendok makan dicampur air, diminumnya sebelum makan, kasih jarak 2 jam. Nah, teman-teman dengan GERD pakai ini Kak, pakai madu terapi langit. Jadi ini sudah dibacakan ayat Al-Quran, ini juga sudah dibacakan ayat Al-Quran. Untuk pembeliannya nanti saya sematkan di Keranjang Kuning ya. Dan ini teman-teman insya Allah yang sudah check out akan mendukung secara tidak langsung mendukung berjalannya program pondok kami. Jadi teman-teman insya Allah dapat pahala jariah yang luar biasa tuh, mengalir deras. Karena apa? Karena sebagian keuntungannya untuk pondok pesantren. Kemudian ini ya teman-teman yang butuh parfum untuk akhwat, ini bisa pakai holistik ya. Ini parfum Miss Toharoh khusus akhwat ya, untuk area pribadi. Itu insya Allah akan merekatkan hubungan suami istri, begitu ya, merekatkan hubungan suami istri seperti itu. Kemudian untuk yang kalau ingin dipakai di rumah, boleh pakai parfum kesukaannya Rasulullah. Jadi nanti saya sematkan 4 ya, 4 produk. Ini parfum kasturi, kesukaan Rasulullah nih, kesukaan Rasulullah. Wanginya kasturi, kita impor dari India. Ini terjangkau sekali teman-teman, normalnya 150. Selama diskon hanya 77. Ya, selama diskon hanya 77. Ini dioleskan di sajadah, Masya Allah, jadi betah. Ya, jadi betah nanti sujud lama-lama. Begitu.
Kemudian sebetulnya kita ingin informasikan ada buku Terapi Langit ya, tapi ini bukunya sedang habis. Jadi kita tidak infokan. Pondoknya di area Bantul, Kak Bintang. Nanti teman-teman janjian dulu kalau mau ke sini ya. Kalau mau ke sini janjian dulu, nanti bisa cek pondoknya, kita mengelola banyak santri begitu. Nah, kita sebenarnya ada buku terapi. Kalau yang mau pesan ini PO dulu teman-teman, karena ini laris banget ya. Teman-teman itu bisa PO, kontak ke admin. Yang ingin gabung grupnya silakan join, isi form berikut ini. Ya. Sambil saya sematkan ya teman-teman, saya izin sematkan. Bismillah. Mudah-mudahan berkah untuk teman-teman yang sudah membantu operasional pondoknya melalui pemesanan ini, melalui pemesanan Madu Ruqyah. Oke, sebentar. Saya sematkan dulu yang holistic care, kemudian yang untuk terapi langit, yang butuh madu anak ada Child Dream, terus kemudian yang butuh parfum Mistoharoh ada juga. Kemudian yang butuh kasturi saya sematkan ya. Silakan teman-teman bisa di check out ya. Waktunya nggak lama teman-teman, hanya 3 menit saja. Ya, hanya 3 menit saja. Yang holistic care silakan di etalase nomor 5. Saya sematkan ya, saya sematkan. Saya sematkan. Kalau yang terapi madu terapi langit itu di etalase nomor 4 begitu. Hanya 3 menit teman-teman ya. Yang belum saya jawab pertanyaannya. Oh ya Kak Nora, mohon maaf. Banyak sekali kebetulan hari ini sama kemarin. Banyak sekali yang japri. Untuk Kak Riko, DM ya. DM silakan. Saya Kak Mayati ya. Panggil saja Coach Mufti. Ya, saya Coach Mufti. Ya, Kak Riko nanti silakan bisa DM. Nanti kita sarankan. Belum ada di etalase ya. Untuk keluhan yang seperti Kakak sampaikan seperti itu. Saya izin untuk menyematkan ada parfum, ada madu terapi langit, ada kemudian parfum Mistoharoh, kemudian ada madu anak ya. Yang punya anak barangkali di sini bisa disarankan dengan menggunakan madu anak Child Dream. Ya, kita sudah selesai teman-teman ya. Insya Allah kita live lagi besok. Live lagi besok jam 5.45. Standby ya teman-teman ya. Masuk ke room ini sudah dalam kondisi berwudu. Seperti itu. Silakan teman-teman ya, bisa di check out. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Tinggal 2 menit lagi. Sebentar. Oh, saya live di 2 akun ya teman-teman. Yang di akun Coach Mufti, kalau nggak nemu madu holistiknya, ini silakan bisa pindah ke akun yang satunya, akun Terapi Langit. Ke agen telur, bisa pakai ini ya. Ke agen telur Lubis, bisa pakai yang madu Child Dream. Ya, silakan bisa dicek di etalase nomor 1, yang akun Coach Mufti ya. Untuk Kak Link sakit pinggang ya. Sakit pinggang itu nanti DM saja ya, DM saja. Kak Mama Minik, alhamdulillah senang, terasa ringan ya, alhamdulillah. Oke teman-teman yang ingin bergabung di grupnya, silakan isi ya, isi formnya dulu. Silakan bisa isi form, bisa bergabung di grupnya. Kita bantu nanti selama sebulan ya. Kak Radia, holistik itu ibaratkan sapu jagat ya, sapu jagat ibaratkan. Oh Kak Yuni, Kak Yuni butuh yang untuk ini ya, sebentar. Saya sematkan ya. Namanya madu bidara Kak. Madu bidara untuk, kalau untuk anak itu yang Child Dream aja Kak. Untuk yang anak Child Dream. Ya. Kalau untuk stroke kita bukan pakai madu. Nanti KEN, japri saja DM ya. DM nanti kita berikan solusi yang lain. Gitu. Untuk ini ya, membantu program hamil. Coba nanti saya cek.
pakainya, oh ini, pakai madu bidara. Seperti itu. Terasa adem. Oke, alhamdulillah ya Kak Rumi. 1 menit lagi teman-teman ya. Untuk penyumbatan jantung DM ya, Bunda Yan. Kebetulan kita belum sematkan di etalase. Belum kita sematkan di etalase ya. Tapi ada nanti. Nanti saya upload di TikTok ya. Untuk hipertensi DM, silakan DM ya. Teman-teman yang punya masalah dan belum sempat saya jawab, mohon maaf, silakan DM. Silakan DM, konsultasi melalui DM. Insya Allah nanti saya pandu langsung. Kalau teman-teman ini follow ya, follow terus kemudian kirim pesan di situ, saya sendiri yang langsung menjawab. Itu. Oke, Kak Mikhaila sudah pesan ya melalui Kakak Tandi. Siap. Ya. Untuk Kak Tuti pakai ini, Kak. Kak Tuti pakai ini. Ya. Pakai ini. Ini yang kecil 167. Kalau peredaran darah silakan nanti teman-teman japri. Kak Susilo, KM Susilo pakai ini, Kak. Pakai yang ini. Untuk telinga Kak Ririn kita belum upload ya, belum sematkan di keranjang kuning, nanti bisa DM saja. Gitu. Kak Razik untuk anak ya. Untuk anak ini butuh terapi khusus ya. Kak Razik DM saja, nanti kita terapi dan nanti herbalnya khusus Kak. Belum kita upload ya. Kak Rose pakai yang etalase nomor Kak Ros ya. Nomor 4 Kak. Nomor 4. Ya mudah-mudahan ini menjadi amal jariah teman-teman ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah teman-teman. Terima kasih banyak sudah CO. Insya Allah nanti akan bermanfaat bagi para santri begitu. Kak Rita Komalasari untuk kolesterol ya. Nanti DM. Belum kita upload di etalase ya. Tidak semua kita upload teman-teman. Tidak semua kita upload, tapi kita punya ada 300 herbal. Tidak semua kita upload karena khawatir ada pemalsuan. Begitu ya. Jadi yang kita upload hanya tertentu-tentu saja. Yang kita sematkan hanya produk tertentu saja. Ya. Terus untuk mata, ya silakan DM. Teman-teman banyak keluhan, ayo saya tunggu DM-nya ya. Saya tunggu DM-nya. Terima kasih banyak sudah CO, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Saya tunggu DM-nya, nanti kita sarankan, kita diagnosa dulu, begitu. Jadi kita nggak langsung kemudian kasih saran. Jadi kita mau, teman-teman, kita diagnosa dulu melalui DM ya. Kira-kira sudah berapa lama, usia teman-teman berapa, sudah ikhtiar apa saja. Terus kemudian nanti kita bantu cek juga apakah gangguannya dia medis atau bukan, begitu ya. Nanti baru kemudian kita berikan saran-saran, begitu. Jadi tidak semuanya langsung kita berikan, langsung herbal ini, herbal itu, enggak. Kita prinsipnya bukan hanya sekedar memberikan pelayanan produk, tetapi yang paling penting adalah kita mendiagnosa sedetail mungkin. Begitu. Kalau chat nggak terlihat, dicat dulu saja Kak Mama Ari nih, dicat dulu ya. Dicat dulu, dicat lagi kalau belum terlihat. Oke teman-teman, saya pamit dulu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Iya, DM-nya di inbox TikTok. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf ya. Jika ada sesuatu yang benar datangnya dari Allah, jika ada sesuatu yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Terima kasih banyak sudah CO. Yang belum saya jawab, mohon maaf sekali. Bukan bermaksud saya mengabaikan teman-teman. Yang keluhannya cukup berat, silakan DM ya, kirim pesan. Nanti akan saya bantu diagnosa dulu, kira-kira keluhannya seperti apa. Jadi nggak hanya sekedar saya jawab ya, oh ini keluhannya ini, oh pakai ini. Nggak, bukan yang sekedar itu. Kita jangan sampai hanya sekedar ya melayani penjualan produk. Ya, tapi kita ingin memberikan yang terbaik. Dan teman-teman, ketika nanti konsumsi, kita bantu juga dengan terapi Al-Quran. Ya, termasuk Kak Mama Arini ya, silakan DM. Siap Kak Tuti, silakan boleh konsultasi. Saya izin pamit ya teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, kemudian lancar rezeki, keluarganya sakinah mawadah warahmah, bisa ke Mekah. Amin amin ya rabbal alamin.